Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ya. Ternyata UKT mahal, biaya kuliah mahal, ternyata mengikuti harga-harga di pasar ya, yang cenderung naik begitu kan. Ini alasan UIN Jakarta naikkan UKT karena harga-harga di pasar cenderung naik. Ini gimana logikanya begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya kalau bahan-bahan pokok ya seperti beras, ya minyak, seperti bahan-bahan bahan-bahan pokok begitu kan. Terus kemudian kalau dolar naik, apakah UKT juga naik? Apakah biaya kuliah juga naik? Inilah yang disebut bagi Anies Baswedan, kuliah dan pendidikan itu adalah merupakan investasi begitu kan ya. Kalau semuanya naik, BBM naik, bahan-bahan pokok naik, ya maka tentu ya apakah akan disamakan biaya kuliah juga naik di situ begitu kan? Saya kira tidak begitu, tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ada. Sangat-sangat disayangkan begitu kan ya dengan dengan alasan seperti itu kalau menurut saya, karena ini kita lihat saja bagaimana mahasiswa yang kemudian demo sana sini terkait ya tuntutan bagaimana biaya kuliah mahal, UKT semakin bertambah dan sebagainya begitu kan, semakin naik dan sebagainya. Artinya apa? Artinya selama ini ya pemerintah seolah-olah tidak ada keseriusan bagaimana membangun ya pendidikan yang ada saat ini begitu kan. Ya, kalau mereka anggaran sampai ribuan triliun, ya masa tidak ada kuliah gratis atau beasiswa gratis 50% aja lah kepada mahasiswa begitu kan. Ini orang tua mereka sampai mungkin ya salah satunya ya menjerit dengan UKT yang ada selama ini. Tapi yang paling aneh di situ, kenapa kalau harga-harga pasar yang yang cenderung naik, apakah UKT dan biaya kuliah juga naik? Itu yang menjadi menurut saya pribadi logikanya agak gimana begitu kan. Yang saya tahu dari dulu begitu kan ya karena memang zamannya waktu saya kuliah ya biaya UKT ya itu aja mereka begitu kan ya 2 juta ya 3 juta dan sebagainya begitu, karena mungkin ya agak lama begitu kan 2011-an. Tapi nampaknya di era kepemimpinan dari seorang Jokowi ini begitu kan ya, kalau semuanya adalah serba naik ya, bahan-bahan pokok serba naik ya, terus kemudian beras naik ya, BBM juga naik, semuanya naik. Biaya kuliah otomatis juga naik. Ya, oke gas begitu kan. Semoga di kepemimpinan seorang Prabowo memberikan 50% lebih dari anggaran pendidikan ya untuk mahasiswa yang tidak mampu begitu kan. Artinya ada beasiswa, ada biaya kuliah dan sebagainya. Makanya kalau ada seorang pemimpin yang jamin memberikan biaya kuliah gratis atau atau satu keluarga satu sarjana, ya mereka lebih memilih oke gas. Kata netizen seperti itu begitu kan. Akibatnya apa? Ya akibatnya yang dirasakan sendiri bagaimana seorang mahasiswa begitu kan ya. Mahasiswa tidak hanya dapat fasilitas, tidak hanya dapat ilmu, juga mereka diambang kebingungan ya dengan adanya UKT. Sampai seorang mahasiswa katanya begitu kan ya. Sampai ya mau pinjam online atau pinjol di situ begitu kan ya, pinjaman online. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada negara kita ya di kepemimpinan selanjutnya. Jangan sampai di era kepemimpinan selanjutnya begitu kan ya, kalau bisa satu keluarga satu sarjana ya biaya kuliah itu gratis begitu kan ya. Saya kira pendidikan sebagai investasi itu sangat luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat Anies Baswedan begitu kan. Daripada makan gratis begitu membutuhkan ratusan triliun dan bahkan ribuan triliun sampai 5 tahun menjabat. Wah, saya kira menurut saya pribadi ya setengah sia-sia di situ begitu kan ya. Maka secara tidak langsung ini menjadi catatan penting dan kritikan luar biasa. Aneh kan? Ya ini. Alasan UIN Jakarta naikkan UKT, harga-harga di pasar cenderung naik. Mari kita baca. Siapa yang tidak ketawa begitu kan ya? Persiapan naik listrik dan BBM. Ini gimana? Coba kita lihat saja 5 program utama untuk mahasiswa ya untuk Anies Baswedan. 1. Menaikkan subsidi per mahasiswa agar biaya kuliah hanya sepertiga dari biaya sekarang. Program ya magang di BUMN dan Kedutaan Besar RI ya. Terus kemudian program startup kampus yang diintegrasikan dengan tugas akhir.
program pertukaran belajar antara daerah dan antar negara ya. Bahkan dia akan melibatkan LPDP yang selama ini ada begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi di beberapa kampus itu sudah banyak sekarang melakukan demo sana sini begitu kan ya. Ujung-ujungnya mereka apakah didengarkan? Saya kira tidak begitu. Ujung-ujungnya ada yang dilaporkan sebagai seorang mahasiswa yang kemudian karena sepil biaya kuliah mahal berujung dilaporkan di situ begitu kan. Jadi saya kira inilah yang kemudian kita tahu bahwa permasalahan di bangsa kita saat ini tergantung dari pemerintahannya. Kalau pemerintah pusat memberikan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ada, saya kira kampus-kampus di daerah akan mengikuti begitu kan ya. Jadi saya kira satu sisi ya kenapa harus menyalahkan rektor dan sebagainya begitu kan? Ya karena rektor itu sebagai penghubung begitu kan ya, sebagai regulasi atau memberikan kebijakan yang ada. Tentu ya semuanya tergantung dari pusat. Yang seharusnya kita demo di situ adalah ya seorang presiden begitu kan ya. Lihat saja seorang kementerian di situ begitu. Karena semuanya berada di bawah kenaungan kementerian begitu. Jadi ya saya kira sampai kapanpun begitu kan pendidikan kita yang ada di Indonesia, mahasiswa masih diambang kebingungan mau bayar pakai apa dan sebagainya begitu kan. Apakah kalian digaji dari UKT ya? Ini banget ya, kezaliman banget kalian ya menaikkan UKT banget ya begitu tingginya. Kalau begini cara pendidikan bisa hancur dan rusak ya. Terbukti ucapan Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Jadi menurut saya pribadi apa yang kemudian dilakukan hari ini kepada masa depan pendidikan ya, pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak hanya kesehatan, tidak hanya ekonomi, pendidikan itu sebagai investasi yang sangat luar biasa begitu kan. Ya di era kepemimpinan seorang Prabowo semoga pendidikan itu semakin baik ya. Pendidikan biaya pendidikan semakin teratasi di situ begitu. Sayang kalau tidak bisa teratasi dan sebagainya. Ini alasan UIN Jakarta naikkan UKT, harga-harga di pasar cenderung naik katanya begitu. Mari kita baca. Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengklarifikasi kenaikan uang kuliah tunggal alias UKT tahun ajaran 2024-2025. Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta Zainal Mutakin mengatakan kenaikan UKT dilakukan atas berbagai pertimbangan yang sama sekali tidak bertujuan ya untuk menjebak para mahasiswa baru. Kenaikan UKT kata dia dipengaruhi oleh inflasi ya termasuk kenaikan listrik, BBM dan kebutuhan sarana prasarana masing-masing program studi. Selain itu kenaikan UKT tersebut berangkat dari realitas perkembangan harga-harga di pasar. Kalau misalnya kampus ya menjebak mahasiswa baru, satu yang harus dipahami adalah bahwa harga-harga itu cenderung akan naik dari sisi ekonominya. Artinya apa? Artinya kalau bahan-bahan pokok naik ya semuanya naik. Listrik naik, kampus naik. Inilah akibat tidak ada regulasi dari kebijakan-kebijakan yang ada bahwa ya masalah pengaturan UKT dan sebagainya begitu kan ya. Pemerintah hanya memberikan ya kampus hanya memberikan UKT 1 2 3 4 5 6 7 8 begitu kan ya. Di posisi 1 2 ya mungkin enak, 3 masih enak begitu kan. Bagaimana ya orang-orang yang kemudian di posisi 5 6 7 8 mereka ya bisa saja belasan juta di situ begitu. Kasihan kan di situ. Jadi saya kira ini harus menjadi kebijakan ya kepada para menteri-menteri di situ begitu kan ya. Karena rektor itu juga ya menunggu dari pusat begitu karena di bawah kementerian. Jadi saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ke depan bahwa pendidikan itu harus menjadi investasi yang sangat luar biasa. Bahkan ya saat UIN Jakarta mengeluarkan kebijakan penyelesaian tarif UKT, kata dia lagi kampus juga memberikan mekanisme yang memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan keberatannya. Mekanisme tersebut ya sudah umum dan berlaku sejak 2017. Perihal keberatan besaran biaya kuliah, pihak kampus juga sudah menyediakan prosedur untuk mengajukan klarifikasi atau keberatan yang sudah disosialisasikan. Ya, nampaknya walaupun misalnya lulus ya kena UKT 7 atau 8 ya atau UKT 5 lah begitu kan. Walaupun kadang-kadang ini begitu kan ya. Kadang ya mereka kalau sudah mengklarifikasi tidak mampu misalnya begitu kan. Ya pasti sewaktu-waktu bisa ternyata tidak lolos begitu. Itu yang kemudian mahasiswa terjebak di situ. Dibandingkan tidak lolos ya semua orang pasti bayar begitu kan ya apapun UKT-nya.
Adapun soal keberatan kenaikan UKT yang disebut menyebab mahasiswa dari SPAN ya PTKIN, pihak kampus telah memberikan keringanan ya. Bahkan dari PTKIN terus kemudian dari yang lain, yang paling mahal itu adalah mandiri begitu kan. Jalur mandiri itu paling mahal di situ begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada bangsa kita, kepada rakyat Indonesia. Toh ini adalah generasi anak muda begitu sebagai penerus anak bangsa. Mari kita lihat nuansa-nuansa yang kemudian mahasiswa diambang kebingungan, demo sana sini tidak ada ujung-ujungnya begitu kan ya. Pada akhirnya mereka dibuat kebingungan ya. Siapa suruh oke gas. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.